Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh untuk berbuat adil, bil adli, untuk berbuat ihsan, berbuat baik, dan ita'idil qurba, memberi kepada karib kerabat, wa yanha, dan melarang daripada al-fahsya, berbuat keji, wal munkar, dan kemungkaran, wal baghi, kelaliman atau kezaliman. Demikian itulah Allah menasihati kamu supaya kamu berpikir. Bapak dan ibu yang berhadir, kaji kita hari Selasa subuh yang lalu, ada sahabat yang tak pandai menyusun doa panjang-panjang dan tak pandai berdoa dengan doa yang sedemikian banyak. Paling dibacanya Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kata Nabi kepada orang itu, doa kami pun seputar dan sekitar itunya, minta masuk surga, terpelihara dari neraka. Dan doaku dibaca sebelum salam, setelah tasyahud akhir, innaka hamidum majid, sebelum mengucapkan salam kiri kanan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tempat yang terbaik dan yang paling bagus berdoa itu antara lain dalam salat. Bisa dalam sujud, bisa sebelum salam. Kesimpulan yang ketiga, boleh kita berdoa dengan doa kita sendiri, kita susun, kita adukan dan kita mohonkan kepada Allah dalam salat. Tetapi yang terbaik, kata para ulama, doa-doa yang dibaca Nabi, yang diajarkan Nabi, itu jauh lebih baik daripada doa yang kita susun sendiri di dalam salat. Di dalam salat. Maka bagi kita yang memang sangat disukai, dianjurkan berdoa dalam salat, berusahalah kita menghafal. Tidak bisa yang pendek-pendek, yang panjang-panjang. Doa-doa yang dibaca dan yang diajarkan, atau doa-doa yang dibaca oleh sahabat tetapi Nabi menyukainya. Kira-kira itu kesimpulan yang lampau. Nah, sekarang timbul yang berikutnya.
Yang pertama, bolehkah kita berdoa dalam salat sekutu mendoakan orang-orang yang berlaku aniaya, zalim, atau melampaui batas terhadap kita, lalu kita doakannya dengan bahasa awak? Kita lah melihat salah satu tampik waktu yang terbaik dan terbagus untuk berdoa kepada Allah adalah di dalam salat. Di dalam salat itu seperti ketika sujud, di sembarang sujud, tanpa memilah-milih, menetapkan dan menentukan sujud khusus. Karenanya berlaku umum, di sujud manapun kita berdoa disuruh. Tidak mengkhususkan, tidak menspesialkan sujud tertentu. Yang kedua, tadi setelah tasyahud akhir, baik itu salat fardu ataupun salat sunat. Bahkan bagi yang ingin berpuas-puas, berlama-lama, memohon, meminta, mengadu kepada Allah, curhat, silahkan dalam salat sunat. Karena dalam salat fardu kita terikat dengan imam, panjang amat tertinggal. Kalau imam lah mau bana, mana orang belakang, jadi harus menimbang dan meninggang. Namanya tenggang meninggang lah. Nah, timbul, boleh tak doa itu ketika dalam salat seperti mendoakan untuk orang-orang yang telah berbuat zalim atau keterlaluan, sewenang-wenang, baik kepada diri kita langsung ataupun apa yang terjadi dan sedang terjadi di negeri kita. Lalu kita doa. Satu. Yang kedua, dia tidak pandai kita menyusun doa dan membaca doa berbahasa Arab. Anda tidak ketemu lo doa-doa yang seperti itu. Apakah boleh kita berdoa itu dengan bahasa awak sen? Miang, men, atau bahasa Tanjung Alam, bahasa Kurai, bahasa Minang? Kita rujuklah fatwa-fatwa ulama. Jadi kita nak ulama, tentu rujukan kita ulama. Kan Nabi langsung tak bisa kita merujuk. Bahwa Nabi tidak hidup zaman gini kan. Yang mewarisi Nabi kan ulama. Mereka lah yang menerima warisan Nabi, yang alim, yang faqih, yang rasih ilmunya. Kita cari-carilah fatwa-fatwa beliau-beliau itu dan kitab-kitab yang beliau tulis. Boleh setuju, boleh tidak. Ada 5 ulama besar yang berfatwa ketika ditanya orang setentang boleh tidak kita berbahasa Indonesia berdoa di dalam salat, berbahasa Indonesia atau berbahasa ibu sendiri di dalam salat. Kelima-lima orang ulama besar itu mengatakan boleh, dengan alasan karena kita tidak semuanya pandai berbahasa Arab dan menyusun doa dalam bahasa Arab. Yang kedua, alasan beliau-beliau itu bahwa berdoa dalam salat bukan berarti merubah bacaan salat. Iko boleh setuju, boleh tidaknya fatwa. Yang bacaan salat atayatu sampai innaka hamidum majid. Yang bacaan salat subhanakallahumma
wa bihamdikallahumma fili, subhana rabbiyal a'la, atau subuhun kudusun, dan seterusnya. Itu bacaan salat. Bacaan salat tidak boleh berbahasa selain bahasa Arab, sajak daripada takbir sampai salam. Bagaimana dengan doa? Doa kan sifatnya tambahan, dan dia bukan bacaan salat. Oleh sebab itu, bagi orang-orang yang non-Arab dan yang sulit menghafal doa-doa yang diajarkan Nabi, atau yang ingin berdoa cuma belum ketemu, belum soleh, belum tahu doa-doa yang diajarkan Nabi, padahal ingin berdoa mengenai hal-hal yang terjadi yang menimpa dirinya, keluarganya, masyarakatnya, negaranya. Ketika itu dibolehkannya berdoa berbahasa Indonesia setelah bacaan sujud. Boleh setuju, boleh tidak. Boleh setuju, boleh tidak. Karenanya fatwa ulama, kalau ulama lo gitu ya belo fatwa baru. Iko namanya suatu kemudahan bagi orang yang susah. Tapi bagi orang yang hafal, orang yang tahu, orang yang mengerti, orang yang paham, maka dia diutamakan. Bacalah doa-doa yang diajarkan Nabi, atau yang dibaca Nabi, atau yang disetujui Nabi, baik ketika sujud ataupun ketika sebelum salam. Jadi kalau itu boleh kita bahasa Indonesia. Nah, itulah ini kajian kan. Dalam salat tidak boleh bahasa Indonesia, bahasa Minang, apalagi bahasa Tanjung Alam, tidak boleh. Dalam salat, bacaan salat tidak boleh diganti menjadi bahasa awak. Lalu berdoa bagaimana? Kita pilih. Doa bukan bacaan salat. Artinya kita ingin berdoa, ada yang kita inginkan doa. Semisalnya tadi ada yang mengemukakan pertanyaan, ada perlakuan orang, tindakan orang, perbuatannya terhadap kita itulah melampaui batas, lah keterlaluan, baik terhadap diri kita, terhadap masyarakat kita, bangsa kita. Lalu kita ingin berdoa kepada Allah. Setelah bacaan sujud atau setelah tasyahud akhir, kita karang doanya. Boleh enggak? Begitu kan? Dan itu bukan bacaan salat. Bukan bacaan salat. Catatannya tadi, doa-doa yang dimohonkan kepada Allah dalam salat itu makbul, kecuali kita tidak berdoa. Nah, makanya mengutip tadi 5 fatwa ulama besar dunia di abad kini mengatakan kebolehan. Yang tadi kita katakan boleh, setuju boleh tidak, boleh baca boleh tidak. Pilihannya kan di kita. Cuman jangan dibantah orang, ditentang orang yang berbeda pendapat gitu. Kecuali kita ulama besar lah, bukan penceramah, bukan mubalik, bukan orang pandai mengaji, ulama gitu. Kita ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, silakan gubah susun pulau fatwa tersendiri, ku dasar, ku dalil. Kalau tidak, pilih yang terbaik. Karena kita semuanya sama, nama dua tai gitu. Orang yang tidak terlalu alim tapi mengaji lagi, orang yang tidak ahli fikih tapi kita lagi belajar fikih. Itu kita sama duduk kita. Nah, ini ada namanya tindakan keterlaluan, melampaui batas.
lah bakal bianame, namanya zalim. Ayat yang kita baca ceko surah An-Nahl, surat yang ke-6 balik, ayat 90. Ujungnya wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Sering dibaca oleh khatib ketika khutbah kedua di Jumat. Bagi yang tidak talalok ini kami itu ketika Jumat banyak ya nan talalok. Dia begitu asiknya menang khutbah, mula-mula tersandar, sesudahnya tetaku itu terkalok. Itu kami sebagian di khutbah kedua hampir kali tutup khutbah, sebagian khatib sering baca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah menyuruh tiga, melarang tiga. Tiga yang disuruh berbuat adil, berbuat ihsan, memberi, membantu karib kerabat, orang yang terdekat. Melarang tiga hal. Pertama ialah fahsya, perbuatan keji, termasuk perkataan keji. Melarang kemungkaran, lawan ma'ruf. Melarang al-baghi, baghi, anan baghi, ba ghain ya baghi. Kita baca hadis ini dulu. Hadis. Ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubah fid dunya. Tidak ada suatu dosa pun yang lebih patut, yang lebih pantas yu'ajjilallah, yang Allah segerakan li sahibihi, bagi pelakunya, al-uqubah, hukuman sanksi di dunia kok, ma'a yaddakhilu lahu fil akhirah, sementara tetap dia mendapat azab siksa di akhirat. Di samping hukuman di dunia, maka dia kira dia tetap mendapat azab siksa. Bahkan dia kiralah azab siksa yang sebenar. Seperti al-baghi wa qati'ati rahim, seperti al-baghi dan memutuskan silaturahim. Hadis Abu Daud 425. Nah, mari kita pahami. Kalau ada siksa, hukuman, azab yang lebih patut, yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia, di samping hukuman akhirat, di samping azab akhirat, siksa akhirat, dua. Pertama al-baghi, yang kedua memutuskan silaturahim. Anan baghi, secara bahasa baghi itu bagaku berkehendak, menghendaki. Lama-lama terpakai untuk hal-hal yang jelek. Ketika seseorang berkehendak menginginkan hal-hal yang buruk, yang jelek untuk orang lain, baghi, lalu terpakailah baghi itu untuk zalim. Zalim melampaui batas, sewenang-wenang, keterlaluan, melakukan berbagai macam tindakan-tindakan kepada orang lain yang mengakibatkan orang lain menderita, teraniaya, sengsara. Namanya baghi. Ba ghain ya.
Terhadap orang-orang yang seperti itu, sabanan, tidak pun kita berdoa kepada Allah, orang ku pasti akan mendapat hukuman di dunia, lambat laut, kalau tidak tobat, tidak berhenti. Lambat, orang-orang yang melakukan tindakan bagi, kelaliman, kezaliman, keterlaluan, kelewat batas, sehingga mengakibatkan orang tertindas, teraniaya, tersakiti, sengsara, baik pribadi ataupun keluarga dan seterusnya. Orang ku telah baga, namanya. Allah melarang berbuat baga. Yang paling patut disegerakan hukumannya adalah orang terkekeh. Pertama bagh, yang kedua memutuskan hubungan. Siapa saja yang memutuskan hubungan rahim, dia akan mendapat merasakan hukumannya di dunia. Bagaimana bentuk hukumannya terserah bagi Allah lah. Tidak kita lah menentukan hukuman untuk pelaku-pelaku itu. Terserah bagi Allah. Apa hukumannya? Karena hukuman kau kan tidak harus sakit. Hukuman kau kan tidak harus terlantang, terjelak-pak orang. Yang ukubah sanksi yang diterima lantaran berbuat sesuatu yang jahat, nama sanksi. Apa bentuk sanksinya? Allah yang berhak, tidak kita yang menentukan. Lalu kita doakan kepada Allah, dia urangkulah bakal bianami. Bakal bianami lah keterlaluan bana. Babuik baga itu begini, coba dulu ko namanya bagal jarah. Karena bagal jarah bagain ya al jarah alif lam jim raha, bagal jarah. Luko lah meluas dan menyebar. Luko lah meluas menyebar ke sana sini, melampaui daerah naluko cekot. Namanya lah mangaruya. Di bahasa kami, bahasa Minang, mangaruya. Sukukanlah itu orang Minang salah. Mangaruya. Aduko baga nama. Sebutnya lah melewati batasan. Bagal jarah. Kelakuan, perbuatan, tindakan, termasuk keputusan kebijakan, kalaulah maruya melampaui batasan-batasan, melewati aturan, batasan, ketentuan, namanya baga. Orang terjemahan bahasa zalim, lalim, keterlaluan, zalim, lalim. Boleh enggak orang yang begitu lalu kita doakan di dalam salat? Di dalam salat kitalah merasa enggak kamalu, kita akan mengadu lewat soal. Kemana akan mengadu? Awak terpacik di ujung, orang terpacik di bangkan. Orang terpacik di hulunya, orang terpacik di matono. Nak kemadas. Lailah tempat mengadu. Saya as-samad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. As-samad. Tempat meminta, tempat memohon, tempat mengadu, tempat curhat. Tumpuan segala-galanya nama as-samad. Tujuan akhir samad. Allahus samad. Mengadulah. Lah diajar oleh Rasul di mana tampe waktu situasi yang terbaik untuk mengadu. Salah satunya dalam salat. Doa yang dibaca Nabi. Doa itu agak panjang seketik lah. Pindah panjang lah. Rabbi a'inni wala tu'in alayya. Ya Tuhanku, wahai Rabb, bantu aku dan jangan bantu musuhku untukku. Wansurni wala tansur alayya. Tolong aku
jangan tolong musuh-musuh untuk mengalahkan. Wamkurli wala tamkur alayya. Orang-orang yang berbuat makar, berbuat rekayasa, jangan bantu mereka, justru bantulah bagaimana aku menghadapi rekayasa mereka. Wahdini, tolonglah aku, wa yaslil huda ilayya, mudahkan, wahdini, tunjuki aku, wa yaslil huda, dan mudahkan petunjuk itu untukku. Wansurni ala man bagha alayya, itu doa Nabi. Wansurni, dan tolonglah aku ya Allah ya Tuhanku, ala man bagha alayya, atas untuk menghadapi orang yang bagha, keterlaluan, melampaui batas, zalim, lalim, dah bak katono, tahu no? Lah bak katono, awak kuah atau ambo kuah. Itu doa Nabi. Wansurni ala man bagha alayya. Ia ndak ada pek dan bawa bahasa Arab tu ah. Kaji kan itu benar. Ndak pandai bahasa Arab. Patah lidah awak. Entene dak menangko utak wala dikadu misalnya. Baca rohnya, kita berdoa, kita lah mengalami tindakan. Kalau kita setuju dan suka lai paham apa yang difatwakan oleh ulama-ulama tadi, dia masih ada tulisan, masih ada kumpulan fatwa. Kalau saya paham paci itu, boleh berdoa dengan doa bahasa Indonesia, bahkan ketika sujud pun dan ketika sebelum salam pun. Setuju amalkan, tidak setuju dan pakai. Ini kan timbulnya pertanyaan itu. Kita akan mengadu, kita akan memohon, kita akan minta kepada Allah. Dia orang lah. Kalau bahasa orang kampungmu lah bakato balam, padi rabah. Ketua balam padi rabah. Mentu mana roda sedang di bawah. Mengadulah kepada Allah dalam salat. Orang-orang yang sudah melampaui bagha namanya, bagha. Itu nama bagha. Allah mencegahmu, melarangmu untuk bagha. Sebut salah satu bentuk uqubah, bentuk sanksi hukuman, ikat, azab, siksa, bencana yang lebih patut disegerakan, ma min dzambin ajradu aywajilallahu li sahibi al-uqubah fid dunya. Tidak ada suatu dosa yang lebih patut, yang lebih pantas untuk disegerakan di dunia oleh Allah, hukumannya, sanksinya, di samping hukuman akhirat, selain daripada bagha. Maka hati-hatilah siapapun yang berbuat bagha, berbuat zalim. Nah, tadi kita kecian, bagha melampaui batas. Ketika orang berkeinginan, berkemauan, berkehendak untuk melakukan tindakan yang menyebabkan tindakan seperti orang lah melewati batas kerajaannya, namanya bagha. Itu makanya tiba di kada luko lah mengaluya lah melampaui batas, namanya bagal jarahan. Laku mentulut tiba di laku, tiba di perangai, tiba di perbuatan, tindak tanduk, keputusan lah luar biasa, melewati batasan-batasan. Bayangkan udara, air, daratan, punyoden itu hebat. Kalau keterlaluan benar. Sehingga wak kemala pilih angadulah bro. Dan ingat, jangan sekali-kali jangan engkau berbuat zalim kepada siapapun. La tazlimanna
idza ma kunta muqtadiran, mentang-mentang engkau lah memacik gini. Tahu memacik? Memacik pangkanya, memacik tampuk no. Dulu ada orang Indonesia, orang Bagat Indonesia aku mengecek bangsa Indonesia tu dalam sakui dan ini tu dulu penyakit tu kanaknya bangsa Indonesia aku dalam sakui dan halo lagi menang aku ndak heboh lah kan, biasanya heboh lah kan. Satu kesombongan. Jika engkau muqtadiran itu bagak berkuasa memaci muqtadir. La tazliman. Idza ma kunta muqtadiran. Jangan engkau berbuat zalim sewenang-wenang keterlaluan apabila engkau telah memaci. Sebab nan biasanya keterlaluan orang memaci. Orang punya, orang berkuasa, orang bagak. Karena apa? Fazulmu akhiruhu, kezaliman itu, kesewenang-wenang itu, tindakan aneh itu. Akhiruhu, ujung-ujungnya adalah an-nadam, penyesalan. Ujung-ujungnya nadam, penyesalan. Dan ingat, namat uyunuka, matamu bisa tertidur, makanmu bisa enak, engkau bisa tertawa-tawa kemana-mana, bersenang-senang. Wal mazlum muntibahun yad'u alaika wa inullahi la tanam. Sementara orang yang engkau perlakukan dengan zalim itu tidak lalu loh. Tidak lalu je. Dan Allah pun tidak pernah tidur. Engkau terlalu lama, engkau makan lama, engkau jalan-jalan, sementara orang yang telah engkau perlakukan zalim itu selalu berdoa. Bahkan dalam salat, dalam sujudnya, bangunnya tengah malam, dalam sujudnya tak pandainya bahasa Arab, baca doa, ya Allah, wahai Tuhan Allah kayu, wahai Nabi kuasa, tu mengkobana orang kadet. Itu doa tu. Kaji juga boleh tak berdoa mereka mantun? Ialah dibaca orang mah. Itu bahasa awak nama itu. Jadi matamu tertidur, engkau bisa tertawa-tawa, bisa makan enak, bisa kemana-mana. Sementara orang yang terzalimi, tersakiti, teraniaya atas perlakuanmu, tindakanmu, dia tidak tidur. Bentabiah, dia terjaga. Dan dia punya senjata doa. Maka dia bangun di malam hari, salah satu waktu terbaik. Maka tidak tidur, bangun di malam hari. Lalu dia sujud, dalam sujudnya berdoa kepada Allah untuk kebinasaan, kecelakaan, kesengsaraanmu. Tidak pun dia berdoa, pasti orang zalim akan diberi sanksi hukuman karena kezaliman. Apalagi ditambah dengan doa itu hati-hati. Jika engkau muqtadir, kurang berkuasa, kurang sentiah, hati-hatilah. Karena kita lah cok nak kaji dari guru-guru kita bahawa da'watul mazlum mustajabatun. Doa orang yang dizalimi, mazlum dizalimi berarti
Objek mah doa orang yang dizalimi, disakiti, dianiaya, diperlakukan sewenang-wenang, keterlaluan dan melampaui batas, mustajabatun. Bahkan mustajabah kalau bahasa Arab, mustajab, diijabahi, dikabulkan, diperkenakan oleh Allah, lambek laun. Wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih, meskipun orang yang dizalimi, orang yang dianiaya, orang yang diperlakukan sewenang-wenang, konyo ahli maksiat, orang yang dizalimi, orang yang dianiaya ko, inyo pun pelaku maksiat atau kafir. Kalau bahasanya orang tidak sembahyang, tapi masalahnya terzalimi, urusan maksiatnya, urusan tidak sembahyangnya, urusannya itu urusannya ya Allah. Masalahnya terzalimi. Bukan Allah membela orang kafir, bukan Allah membela orang maksiat, tidak. Allah tidak suka kepada zalim, itu masalahnya. Itu penjelasan ulama. Jadi meskipun orang yang terzalimi ke orang ahli maksiat, orang yang tidak taat, tidak ahli ibadah, tidak orang saleh, atau orang kafir, itu kafirnya, maksiatnya, itu urusannya ya Allah. Masalahnya lah dizalimi. Sementara Allah tidak suka kepada kezaliman, dan Allah lah haramkan zalim itu terhadap dirinya, dan Allah jadikan zalim itu haram sesama kita. Dan Nabi pun mengajari doa-doa kepada kita bagaimana mestinya kita berdoa ketika kita dizalimi. Itu yang tadi doanya. Atau doa yang lain, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masaib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana. Setiap kabubar majlis mau diwakah dibaca Nabi doa itu. Waja'al tha'rana, ya Allah jadikan balasan, hukuman atas apa yang kami alami terhadap orang yang menzalimi kami. Waja'al tha'rana ala man zalamana. Wansurna ala man adana, bantu kami terhadap menghadapi orang yang ada memusuhi kami, memperlakukan kami bagaikan musuh. Doa Nabi. Saya nak dah pek bahar doa. Balik kita cukup balik. Nak dah pek bahar. Awak ingin berdoanya. Ya kalau setuju paciklah fatwa ulama tadi. Kalau tak, tak usah berdoa. Boleh dibaca di luar salat. Dia boleh lah. Kini boleh. Sebentar bu. Boleh kapal saya doa. Cuma masalah jadi boleh tak kita berdoa dalam sujud di akhir salat, doa yang diajar Nabi tak dapat atau payah membacanya, atau lemah soleh doa yang diajar Nabi itu yang sesuai dengan keadaan yang kita alami. Boleh tak kita buat doa sendiri atau bahasa awak sendiri? Dijawab tadi, kalau setuju pakai. Ada yang berfatwa seperti kalau tidak masalah, tidak masalah lah. Anda nampak jangan salah, tidak nampak fatwa. Ada ibu. Orang tu zalim kau perawak, ibu orang awak suka. Ya, bahasa awak lah kan. Orang tu zalim kepada awak, dia nanya awak, lah diperlakukannya awak, nunggu bak kato nomyang sen sajo. Mau dek inilah, mau dek ini yo calik salah, mau dek inilah.
Bolehlah kita mendoakannya supaya orang ko sansai, cilako, taji lapak, tajangkang, tatilantang, takongkang. Bukan berawak kan? Kan tu makasih buat. Boleh tak kita buat? Begini. Beca. Masih ada waktu 5 minit sebentar. Kalau doa kita cakap tu di bawah daripada kezalimannya, diterima Allah. Tapi doa kita cakap tu lah atas lo pada kezalimannya, tak lah. Halo? Ya ambil. Kan waktu 5 minit tu. Di kami orang nak bawa tu, nak bawa anda aku, memasuk gigi aku, dia gigi 1 dulu. Ibu gigi 6 sekali, payah. Lapar rewel. Nak tertengok ya. Ambil contoh. Kita boleh mendoakan orang zalim, bahkan dia ajar doanya. Itu 1, 2. Lah dia ajarkan doanya. Kita cok baca doa itu tu, surah Al-Baqarah terakhir mah. Baca ni. Sesudah la yukallifullah ke bawahnya. Ma la taqata lana bih alai. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna. Tolong kami. Pada kempi barangkang tu lah ketaluan menang ke kami. Wansurna. Pasalnya boleh tak kita mendoakannya beko berbalik lo doanya kau balik. Tu mengko menjawab. Kalau doa kita cakap tu di bawah kezalimannya, makbul lama lambe. Sebab doa kita di bawah daripada lakunya. Tapi kalau doa cakap tu melewati daripada kezalimannya seperti kain kita kepacak kencang-kencang bawa tu atau bonda. Ya Allah, untuk tu jilah pak orang tu tak mampu itu. Sebab tak imbang. Apa tak imbang? Kain wak seketik, kena bali serinso, pokok rinso tu tak barang. Iko orang tak jilah pak. Kan tak seimbang lah. Iya, tak jilah paknya. Tak jilah pak tu hondanya baru. Honda nikmat. Kadang-kadang tak istrinya kan mengandung. Ikajana pulang lah malah tuih ketubannya. Tanpa dia so lintih ya. Awak doa ya Allah untuk terjangkang orang. Gara-gara kain hendak mengkuih doa awak. Sebab doa kita melewati kezalimannya. Tanya ibu lah. Tanya ibu cakap. Kita doakannya supaya kena hukuman. Beko balik lo ke doa kepada awak. Hendak kena lewat. Jangan diatur lo Allah betul. Kita kan berdoa, ya Allah, bantulah saya. Tolonglah aku menghadapi kezaliman engkau. Berikanlah sanksi hukuman atas kezalimannya kepadaku. Anda boleh Allah diajahi. Cakap tu patuhlah pada aku ya Allah. Tu maja Allah. Taji rangkang, taji lapak tu maja Allah. Doa salah. Allah tertengkuk. Enggak. Enggak tertengkuk muka saya bawah. Berarti mik kau kurang mah. Kalau doa kita terhadap atau kepada Allah untuk orang yang zalimku melewati kezalimannya, enggak maka buat. Tapi kalau doa kita kepada Allah di bawah kezalimannya, mungkin besar dimakabulkan. Yang terbaik jadi tentukan dan yang diajari Allah bentuk hukuman. Doa salah. Doanya yang cakap wansurni ala man bagha alayya. Ya Allah, tolonglah aku atas orang yang telah zalim lalim sewenang-wenang kepadaku. Itu urusan Allah lah ya. Itu. Atau yang tadi waj'al tha'rana
timpakan hukuman terhadap orang yang menzalimi kami, jika boleh. Jangan ditentukan jenisnya. Cekuk kan tak jeliapak, tak kongkang, tak tilantang, tak kangkang. Gara-gara kain kita, telekong umrah na pakai. Alah bu, alo. Alah. Amadi. Kalau sadar waktu sujud itu apakah disirkan boleh atau Tarangan awak. Tidak tarangan orang sebelah. Tarangan telinga. Doa cakap tu dilafazkan tarangan di telinga awak. Termasuk bacaan salat, tidak boleh kita memberdua sendiri. Digarikan keluar lafaznya terdengar. Sebab gampang kita dipermainkan setan. Cuman jangan disangian. Rabban. Itu. Takut apa? Ya terdengar awak. Awak tahu tak terdengar awak? Sebab makhraj huruf itu keluarnya kan siko. Keluar siko makhraj huruf. Maka terdengar doa di telinga awak tapi tidak terdengar orang, itu lebih memfokuskan. Memfokuskan itu keterangan ulama. Gitu begitu. Nah, dalam surah Al-Isra, la tajhar, jangan karihan, tapi jangan sembunyikan. Wabtaghi baina zalika sabila. Ndak di sangian mana, ndak di randa mana, tengah. Nah, inti kajiwa atau kesimpulan kajiwa adalah pagi kini lanjutan yang kemarin, kita disukai berdoa di dalam salat, termasuk ketika sujud dan sebelum salam. Yang kedua, doanya ada yang Nabi ajarkan dibaca Nabi, ada yang sahabat membaca, disukui, disetujui Nabi. Dan ulama-ulama mengambil suatu kebijakan, kesimpulan berdasarkan riwayat, bolehlah kita berdoa dengan doa-doa kita sendiri dalam sujud dan sebelum salam. Bahkan ada yang berfatwa tidak mampu, tidak bisa kita berdoa, menyusun doa, menghafal doa dengan doa-doa yang maksur, malah kita dibolehkan berdoa dengan bahasa awak sendiri. Berdoa bukan merubah bacaan salat, tapi berdoa dengan catatan iko fatwa sebagian ulama. Boleh setuju? Boleh tidak? Boleh setuju? Boleh tidak? Karena sifatnya fatwa ulama, mereka dengan ilmu mereka, dengan pemahaman mereka yang luas. Lalu sebagian mereka itu 5 orang fatwa ulama dunia yang membaca mengizinkan orang yang tidak mampu berdoa dalam bahasa Arab atau menghafal doa bahasa Arab atau belum ketemu dengan doa-doa bahasa Arab, dia ingin berdoa kepada Allah dalam salat, silakan dia berdoa dengan bahasa ibunya masing-masing. Pakai jika setuju, tinggal kalau tidak setuju. Dan orang yang cacik, jangan disalahan. Okey? Ulah berkeliaran burung-burung nampak. Burung saji kan? Burung gereja di gereja lah. Burung saji. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.